Mulai nih. Bukan enggak. Ini bulan aja. Sudah mulai jadi videonya. Mulai nih ya. Baik, Pak Iwan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat, Bapak Ibu guru. Lagi-lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita duduk bersama di sini dalam rangka untuk berbagi praktek baik. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita diberi kesempatan untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Salam dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Di mana di sini kami diberi tugas untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini, Bapak Ibu, mungkin banyak di sini yang lebih banyak pengalamannya dari saya. Ya, yang lebih dulu mengajar pasti mempunyai banyak pengalaman-pengalaman di sekolah. Jadi di sini saya bukan menggurui, cuma kita sama-sama memberi pemahaman. Kalaupun Bapak Ibu mempunyai pemahaman, bisa juga dibagikan di sini sebentar, bercerita di sini tentang pengalamannya, bagaimana budaya positif itu di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, jadi sebelum saya lanjut materi, seperti yang dikatakan oleh Pak Multasam, sebenarnya semua materi-materi yang ada di CGP itu ada materinya di pembelajaran mandiri atau TMM. Jadi budaya positif ini juga pasti kita sudah lihat materinya di TMM, betul tidak? Betul. Ya, jadi semua materi yang ada di CGP itu sebenarnya materinya ada juga di PMM. Cuma bedanya di PMM itu kita dituntut untuk belajar mandiri. Nah, itu bedanya. Kalau di CGP itu kita berkolaborasi, berdiskusi. Nah, jadi bukan cuma belajar sendiri saja, tetapi kita berkolaborasi dengan guru-guru lain tentang praktik-praktik baiknya terkait materi-materi yang ada di CGP. Nah, jadi Bapak Ibu, ini salah satu juga materi yang ada di CGP. Saya kira ada juga yang sudah pernah melakukan apa istilahnya aksi nyata budaya positif. Nah, mengenai keyakinan kelas, itu keyakinan kelas salah satunya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ya, di sini ada budaya positif. Kira-kira ada yang tahu apa sih sebenarnya itu budaya? Nah, jadi kalau menurut pemahaman saya itu, ya, budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus, ya, turun-temurun, sudah menjadi kebiasaan. Nah, jadi setiap budaya yang ada di daerah itu biasanya juga berbeda-beda. Misalnya ada budaya-budaya khusus. Kalau kita di selatan ada namanya budaya KB.
menghargai orang ketika kita lewat di depannya. Nah, itu dengan cara membungkukkan badan, ya, membungkukkan badan sambil mengatakan tabe. Itu juga salah satu budaya positif yang ada di selatan. Ya, sampai sekarang turun temurun itu diwariskan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi budaya positif ini Bapak Ibu bisa kita ciptakan, bisa kita tumbuhkan, apalagi di sekolah. Nah, dan melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Jadi budaya itu bisa kita tumbuhkan, bisa kita kembangkan, kemudian kita ciptakan. Jadi hasil dari cipta rasa dan karsa itulah budaya. Nah, di sini ada pengertiannya budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah penerapan budaya positif di sekolah, itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini semua ada karakter-karakter anak yang akan kita tumbuhkan di sekolah. Nah, ya, jadi itu semua tercantum atau ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada konsepnya, konsep inti budaya positif. Pertama itu ada perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol manusia, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Jadi ini semua konsep yang akan kita bahas sebentar, pelajari sebentar. Ya. Nah, pertama itu perubahan paradigma positif. Jadi pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kebebasan kepada guru untuk membuat rencana pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing anak. Ya, jadi untuk menciptakan budaya-budaya positif itu memang harus dimulai dari guru. Ya, kita memang sangat berperan penting dalam menciptakan budaya-budaya positif di sekolah, khususnya untuk murid. Karena lagi-lagi apa yang kita lakukan di sekolah itu baik pembelajaran maupun pembentukan karakter peserta didik itu tidak lain dan tidak bukan orientasinya kepada peserta didik kita. Nah, jadi sebagaimana mungkin sebisa mungkin kita melakukan pembelajaran itu dimulai dari kelas-kelas kita masing-masing. Nah, dengan cara ya dengan cara mengajarkan anak melakukan kebiasaan atau kebiasaan positif pada saat pembelajaran. Itu yang pernah saya ungkapkan dulu bahwa dimulai dari kita kalau belajar itu misalnya kita memberikan anak-anak atau mengajarkan anak-anak untuk berdoa dulu. Jadi itu salah satu juga untuk mengajarkan anak karakternya, menumbuhkan karakter anak-anak. Nah, jadi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menekankan bahwa guru itu harus melakukan sistem Amon. Nah, jadi sistem Amon ini merupakan sistem pembelajaran yang merdeka bagi murid.
Amo, karena kita sebagai guru itu hanya tugasnya memfasilitasi peserta didik kita, murid kita, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu kelas itu berbagai macam karakter anak-anak. Kita punya murid misalnya 20, ada 20 karakter juga di dalamnya. Jadi sebagai guru kita harus mampu memfasilitasi semua karakter-karakter yang ada pada anak. Bakat, minatnya anak-anak semua kita fasilitasi. Jadi yang kedua itu menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu harus dibimbing menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah setiap anak itu berbeda-beda, ya, berbeda alam, berbeda juga zamannya. Ya, jadi kita contohnya misalnya kita di sini, ya, anak yang daerah pegunungan sama daerah pantai tentu berbeda karakternya. Jadi caranya kita mendidik juga harus berbeda. Seperti yang biasa dikatakan oleh Pak Korwin, bahwa kalau anak-anak itu di daerah pantai baru kita ajar cara menanam sayur-sayuran itu tidak sesuai, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Kalau di sini anak-anak yang daerahnya subur itu ya bisa kita terapkan cara atau mengajar anak cara menanam sayur-sayuran. Bisa diterapkan di P5, ya. Kemudian zaman. Tentu zaman kita dulu sama zaman anak-anak sekarang itu berbeda. Jadi harus disesuaikan. Sekarang kita istilahnya adalah zaman teknologi. Jadi sebagai guru sebisa mungkin kita mengajar anak-anak itu dengan menggunakan juga teknologi. Seperti apa ya? Seperti penggunaan PowerPoint, penggunaan Canva, penggunaan Quizzes. Ya, jadi itu semua disesuaikan dengan zamannya. Beda kita dulu, ya. Dulu kan bukan zaman teknologi. Jadi kemudian yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pusat pendidikan. Jadi pusat pendidikan kita itu ada 3. Pusat pendidikan anak-anak itu ada 3. Ada di sekolah, kemudian ada di keluarga dan masyarakat. Jadi intinya apa yang kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah, pada dasarnya nanti akan mereka lakukan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah berhamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Maksudnya di sini berhamba kepada anak, kita sebagai guru betul-betul harus mampu memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita punya bakat misalnya menyanyi, sebisa mungkin kita memfasilitasi bagaimana dia bisa mengembangkan kompetensi atau bakatnya menyanyi. Kalau dia pintar menari, ya sebisa mungkin kita juga memfasilitasi dia supaya mampu menyalurkan bakatnya. Jadi itu maksudnya menghamba pada anak. Betul-betul kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak, baru kita sebagai pengajar atau pendidik itu memfasilitasinya. Kemudian yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya itu bermain adalah kodratnya anak-anak. Jadi kita tidak lepas dari ini, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana kita di SD di sini, ya, SD itu jiwanya anak-anak adalah jiwa bermain, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tekan. Ya, jadi bagaimana caranya kita menghadirkan pembelajaran yang di dalamnya itu mengandung permainan. Permainan, ya, jadi permainan itu permainan yang mengandung pembelajaran sehingga anak-anak bisa merasa senang, merasa nyaman untuk belajar.
Ya, jadi ini kodratnya anak-anak memang untuk bermain. Jadi makanya kita sebagai seorang guru itu harus pandai-pandai apa istilahnya, ada keterampilan kita, misalnya ice breathing, ya, supaya anak-anak itu tidak merasa jenuh pada saat pembelajaran. Menghadirkan permainan-permainan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menurut anak-anak menarik, dia merasa senang, kemudian nyaman untuk menerima materi dari kita. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disinilah pentingnya kita bagaimana membiasakan anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi karakter-karakter anak yang kita tumbuhkan di sekolah itu adalah karakter-karakter yang bersifat nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Artinya dimanapun kebaikan itu adalah kebaikan yang berlaku dimanapun, di mana-mana saja. Bukan cuma berlaku di sekolah kita. Ketika anak keluar misalnya ke daerah lain, itu kebajikan itu, nilai-nilai itu bisa juga dia pakai di tempat itu. Artinya dia berlaku secara umum. Jadi di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Gossen. Jadi ini Dian Gossen merupakan ahli pendidikan dari Kanada yang memang betul-betul pemikiran-pemikirannya ini dipakai di seluruh dunia. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikannya itu dipakai di seluruh dunia. Ya, jadi dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi di sini menurut Dian Gossen, murid itu harus kita tumbuhkan untuk berbuat baik, kita tumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi dia melakukan sesuatu itu atas kesadarannya sendiri. Inilah fungsinya kita sebagai guru, bagaimana kita caranya supaya anak-anak itu melakukan kebaikan-kebaikan atas kesadarannya sendiri. Kesadarannya bahwa hal itu yang dilakukan adalah hal yang baik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu adalah motivasi dari luar, adanya dorongan atau tekanan dari luar sehingga anak-anak melakukan sesuatu. Entah itu kita ancam atau kita kasih hukuman. Misalnya saya kasih contoh, anak-anak membersihkan atau piket itu karena motivasinya dari luar, takut diomelin sama guru. Itu salah satu motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu karena merasa terancam. Ada yang mendekat dia sehingga dia melakukannya. Kalau atas dasar kesadarannya sendiri dia melakukan itu, kalau dia sadar bahwa membersihkan itu baik bagi saya, itu yang dibilang motivasi
intrinsik, motivasi dari dalam yang betul-betul atas kesadarannya sendiri dia melakukannya. Jadi ini yang selama ini kita keliru. Dalam teorinya itu bahwasanya itu anak-anak tidak boleh kita hukum, tidak boleh kita ancam, tidak boleh kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian itu tidak boleh juga, tidak dianjurkan juga anak itu sering dikasih reward atau penghargaan. Sebentar kita belajar kenapa dilarang dihukum, kenapa dilarang diberi penghargaan. Nanti sebentar ada materi selanjutnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita adalah sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu bahwa anak-anak itu dikembangkan karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 ya profil pelajar Pancasila yang harus dikembangkan pada diri peserta didik kita. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Jadi kita usahakan bagaimana caranya kreatifnya kita bisa menumbuhkan karakter-karakter profil Pancasila pada diri anak-anak atau peserta didik kita. Jadi itu juga sesuai dengan Ibo Primary Years program. Jadi Ibo Primary Years ini adalah suatu program internasional ya, yang memang menekankan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak atau siswa. Jadi dalam Ibo Primary Years itu yang ditekankan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keinginan pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia, 9 pilar karakter yang harus kita tumbuhkan dalam pendidikan Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah, diplomatis. Kemudian yang hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi ini semua yang perlu kita tumbuhkan dalam diri peserta didik kita. Jadi ada beberapa teori atau yang mendasari anak-anak atau manusia itu melakukan sesuatu. Di sini ada teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi Dian Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketiga inilah yang menyebabkan manusia untuk berperilaku, entah itu berperilaku baik atau berperilaku buruk. Ada 3 yang motivasinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini maksudnya anak-anak itu misalkan melakukan perbuatan-perbuatan baik karena motivasinya tidak mau dihukum, tidak mau diomelin. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak itu motivasinya adalah motivasi dari luar karena ada tekanan, bukan atas dasar kesadarannya. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak
secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, jadi motivasi yang sifatnya dari luar. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah motivasi kedua yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dia hanya melakukan sesuatu karena dia ingin ada imbalannya. Ini biasa pernah kita dengar bahwa ada peserta didik kita di sini yang ketika prestasi belajarnya itu meningkat karena diiming-imingi oleh orang tuanya diberi hadiah sepeda. Jadi motivasinya itu saja. Dia mau hadiah, jadi dia belajar baik-baik. Dia belajar giat. Pas sudah mendapat hadiah, kita bisa lihat bagaimana prestasinya, menurun atau tidak. Jadi inilah kenapa dikatakan bahwa pemberian hadiah juga itu tidak dianjurkan. Karena ketika anak-anak motivasinya hanya hadiah dan kapan dia tidak dikasih hadiah itu pasti menurun proses belajarnya. Jadi salah satunya adalah dia ini juga bersifat eksternal atau bersifat motivasinya dari luar. Kemudian yang ketiga, inilah yang perlu kita tumbuhkan sebagai seorang guru kepada anak-anak kita, memberi pemahaman bahwa anak kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini termasuk motivasi dari dalam. Betul-betul bagaimana caranya kita memberi pemahaman kepada anak bahwa apa yang mereka lakukan itu kembalinya untuk kebaikannya adalah untuk mereka sendiri. Misalnya dia membersihkan atau piket atau dia tidak terlambat ke sekolah, diberi pemahaman bahwa kalau tidak terlambat ke sekolah itu berarti kebaikannya untuk diri tak sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari dalam, bukan motivasi eksternal atau motivasi dari dalam. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada dia berbuat baik atau disiplin di sekolah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya biasa, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi pasti ada dasarnya karena dia tidak mau dihukum, tidak mau diomelin. Makanya dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kelihatannya memang bagus, tetapi kalau kita lihat motivasinya ini adalah motivasi karena adanya dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya biasa, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini kalau motivasinya untuk mendapat imbalan, pasti dia melakukan sesuatu fokusnya karena ada penghargaan, ada hadiah yang mau dia dapat. Jadi ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang motivasi yang perlu kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, karena motivasi ini akan menjadikan peserta didik kita melakukannya karena memang atas kesadarannya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ada video yang akan saya putar di sini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita bagaimana
disiplin positif itu yang sebenarnya atau budaya positif yang sebenarnya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan.
hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu: pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu video yang mudah-mudahan memberikan kita pemahaman atau pencerahan mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan disiplin positif. Jadi intinya penerapan disiplin positif itu adalah untuk orientasinya kepada peserta didik kita. Jadi untuk menerapkan budaya atau disiplin positif itu dimulai dari kelas-kelas kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya terapkan atau saya praktekkan bersama Pak Muhajir dulu. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan untuk menyusun sendiri apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Apa hal-hal yang mereka sukai selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu dianjurkan untuk kita buat itu sebenarnya yang paling efektif itu di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran, ya. Jadi sebentar di sini ada tahapan-tahapannya bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik. Jadi ini ya, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara bersama-sama. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama peserta didik kita. Jadi diberi kebebasan peserta didik kita. Sebenarnya apa sih yang kalian inginkan pada proses pembelajaran? Tentunya nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang berlaku secara universal. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian
peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Jadi disinilah kita itu tidak boleh membuat peraturan sendiri. Mau tadi yang jadi di kelas. Jadi betul-betul itu kita libatkan murid untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu apa yang dihasilkan dari keyakinan kelas itu kemudian kita komitmen bersama untuk menjalankannya. Salah satunya itu diajak murid untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi itu bentuk komitmennya peserta didik kita sama-sama guru untuk melakukan apa yang kita sepakati secara bersama-sama. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak aturan-aturan atau keyakinan kelas yang kita buat. Kalau saya kemarin buat 5 saja. Itu tujuannya supaya anak-anak jadi lanjut Bapak Ibu. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu diadakan refleksi terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Kalau ada yang sesuai itu dipertahankan. Kalau tidak sesuai, misalnya ada yang tidak berjalan dengan efektif, itu bisa diperbaiki. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi caranya contohnya itu dengan kalau saya kemarin itu membagikan kertas sticky note kepada peserta didik, menuliskan apa saja menurutnya yang baik dilakukan di dalam kelas. Jadi mereka semua tulis di situ, bebas menulis apa yang mereka anggap baik yang harus diterapkan di dalam kelas. Jadi kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi setelah itu apa yang ditulis peserta didik itu kemudian dituliskan lagi di papan tulis, dicatat semua masukannya murid-murid. Kemudian di situ kita bisa lihat ada kalimat-kalimat yang bentuknya negatif, itu kemudian tugasnya guru itu mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya kan anak-anak biasanya itu menuliskan kalau yang mereka inginkan, yang mereka mau dalam pembelajaran kelas, misalnya tidak boleh mencontek. Jadi tidak boleh mencontek ini salah satu kalimat negatif yang bisa kita ubah nanti menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi langkah terakhirnya itu kita buat poster, ya, kita buat poster tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian itu ditempelkan di dinding. Disertai di situ tanda tangannya guru sama murid di poster tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama.
Di sini ada contoh keyakinan kelas yang salah. Ini misalnya bilang tadi ada kalimat negatif. Tidak terlambat datang ke sekolah. Soalnya kan kalau murid itu disuruh menuliskan keinginannya dalam pembelajaran, pasti kata-kata ini yang muncul. Jangan makan saat belajar, jangan lupa berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, tidak main-main saat belajar. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang mengandung kalimat yang salah atau kalimat negatif. Jadi kita ubah dari kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Jadi cara mengubahnya yang tadi itu di sini tidak terlambat datang sekolah, itu kita ubah hadir tepat waktu di sekolah. Kemudian guru dan murid saling menghormati, rajin mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan kelas, kemudian berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Yang terakhir itu adalah kami murid yang bersemangat dalam belajar. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang menyebabkan manusia bisa berperilaku negatif atau melanggar budaya-budaya positif. Apa itu? Kita lihat bersama. 5 kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima, atau love and belonging. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, fun. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan karena kita ingin penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar manusia ini. Jadi yang pertama itu karena kebutuhan bertahan hidup. Entah itu kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi misalnya kenapa anak-anak biasa melanggar? Misalnya terkait dengan kebutuhan akan bertahan hidup. Misalnya anak-anak melanggar karena dia bolos atau keluar dari kelas saat pembelajaran karena merasa lapar. Dia tidak bilang-bilang, langsung saja keluar ataukah dia meminta izin ke WC baru pergi ke kantin makan. Itu karena dia lapar. Dia melakukan pelanggaran karena ini bertahan hidup. Dia lapar, jadi dia keluar meminta izin mau ke WC tapi nyatanya ke kantin. Itu namanya bertahan hidup karena dia lapar. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, misalnya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi yang kedua itu adalah karena ingin dia disayang, mau diterima.
Jadi contohnya ini anak-anak misalnya sengaja tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, contohnya karena dia mau diperhatikan oleh gurunya, mau diperhatikan khusus oleh gurunya, makanya motivasinya dia tidak mengerjakan tugas itu karena mau diperhatikan sama bapak atau ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan dan pengakuan atas kemampuan, misalnya dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini biasanya kita lihat ada anak-anak yang suka mengganggu temannya yang lain, mencolek temannya yang lain, karena dia motivasinya karena ketika dia mencolek temannya itu dia merasa senang. Tak suka lihat ekspresinya temannya kalau dia marah. Itu kesenangan. Motivasi karena kesenangan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia yang berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Dr. William Glasser menyatakan bahwa kalau kebutuhan 5 dasar terpenuhi secara maksimal, maka murid akan tumbuh dan seimbang dan bahagia. Ketika 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka murid akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih dan kecewa, bahkan akan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ya itulah yang biasa menyebabkan murid melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal negatif. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, namun mereka sulit menyampaikan. Di sini pentingnya kita sebagai guru memposisikan diri untuk menangani murid-murid kita yang sedang bermasalah atau melanggar. Ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Ini yang pertama sebagai penghukum. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi 5 posisi kontrol guru terhadap anak yang melanggar. Jadi ini kalau kita lihat sebenarnya kalau saya pribadi memang pernah melakukan semua atau beberapa hal posisi kontrol ketika anak bermasalah atau melakukan pelanggaran. Di sini yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, menurut teorinya penghukum ini memang tidak dianjurkan kita terapkan kepada peserta didik kita. Karena kenapa? Penghukum ini bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi anak yang pendendam. Ketika dihukum pasti ada perasaannya anak-anak marah, kesal, dendam kepada orang yang menghukumnya. Jadi penghukum ini kenapa dikatakan penghukum? Karena anak-anak itu dibuat merasa sakit, entah itu dipukul atau diomeli atau secara verbal. Jadi penghukum ini anak-anak tidak tahu. Biasanya kalau ada namanya konsekuensi, ada istilahnya penghukum. Kalau penghukum itu anak-anak tidak tahu apa yang dia terima ketika melanggar. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya dia terlambat, langsung kita suruh push up. Anak-anak tidak tahu apa yang Pak Guru ini mau lakukan kepada saya ketika saya melanggar. Beda kalau ada konsekuensi. Konsekuensi itu ada kesepakatan di awal.
misalnya kita sudah ada perjanjian sama anak, misalnya kalau kamu terlambat, hukumannya adalah kamu pusat. Artinya ada kesepakatan sebelumnya, jadi anak-anak sudah tahu ketika melanggar pasti ini hukumanku. Pasti saya pusat karena memang sudah saya sepakati bersama. Kemudian yang kedua, posisi guru ketika anak itu melanggar ada namanya membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu dibikin merasa bersalah terhadap pelanggarannya. Contohnya misalnya ketika anak-anak melanggar, kita berikan dia apa istilahnya, kita katakan dia bilang, masa kamu begitu, tidak kasihan kepada batu bata. Itu artinya anak-anak dibuat rasa bersalah. Misalnya juga anak-anak mencabut misalnya bunga-bunga. Kita buat dia anak-anak merasa bersalah, kita katakan kepada mereka, kamu itu tidak kasihan sama teman-temanmu, kepada gurumu. Sudah bertahun-tahun ini dirawat tanaman, kamu langsung saja mencabutnya. Jadi anak-anak itu dibuat seakan-akan dia bersalah. Kenapa juga tidak dianjurkan posisi ini, posisi kontrol ini? Karena mentalnya anak-anak bisa menjadi dia tidak merasa berharga. Kalau dalam teorinya, ya anak-anak itu ketika dibuat sebagai rasa bersalah, itu dia merasa tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, posisi kontrol teman. Jadi ini biasa juga kita lakukan, posisi kontrol sebagai teman. Misalnya contohnya ketika ada anak yang terlambat, kita biasa menggunakan pendekatan seperti teman, ibaratnya teman. Jadi kalau ada contohnya misalnya ada anak terlambat, kenapa kita harus terlambat? Nanti saya bantu hari ini bisa dimasuk, saya tidak hukum, tapi lain kali jangan begitu. Ini posisinya sebagai teman. Biasa dibantu anak-anak ketika ada pelanggarannya. Misalnya juga menggunakan bahasa-bahasa yang ya seperti teman. Kemudian yang posisi yang ketiga sebagai pemantau. Jadi tugas kamu belum selesai, kamu sudah mengerti apa konsekuensinya yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Jadi inilah posisi yang paling tertinggi dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kita posisikan diri sebagai manajer. Yang bagaimana itu yang posisi manajer? Ya, ketika ini memang harus diawali dengan kesepakatan bersama antara murid-murid kita. Itu makanya di awal tadi harus ada keyakinan kelas. Dari kapan ada anak-anak yang melanggar, kita kembali mengingatkan apa yang pernah kita sepakati bersama. Setelah itu, ketika dia melanggar, kita memberikan atau memfasilitasi dia menemukan sendiri solusinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Menanyakan keyakinan-keyakinannya untuk tidak berbuat salah lagi. Jadi ini posisi manajer adalah posisi yang dianjurkan dilakukan guru untuk menghadapi murid yang bermasalah. Jadi Dr. William Glasser dan dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu biasanya menunjuk, membentak, dan menghukum secara fisik dan verbal. Inilah kenapa
saya bilang tadi tidak dianjurkan karena dampaknya murid menjadi pendendam dan murid tidak menyukai guru dan pelajarannya. Ketika anak biasanya dihukum pasti merasa dendam, akhirnya dia bawa-bawa juga ke saat pembelajaran, tidak suka pembelajaran gurunya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini suaranya cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru menyatakan seolah-olah kesalahan yang ada pada murid. Kemudian kontrol teman. Ini biasanya suara guru akan ramah. Itu yang saya bilang tadi, ramah. Ibaratnya bahasa-bahasa teman yang digunakan, kita anggap murid kita sebagai teman. Guru akan bercanda, murid akan senang dan aman serta akrab dengan guru. Tapi Bapak Ibu, apa dampaknya? Murid akan tergantung oleh satu guru. Jika kita ada murid atau guru yang sering memposisikan diri sebagai teman, pasti murid itu tergantung pada gurunya. Bisa saja ketika pembelajarannya terhadap guru yang dia senangi itu bagus, tetapi di lain pihak, di lain guru, dia tidak seefektif cara belajarnya ketika guru yang dia senangi. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi dampaknya juga murid tidak mandiri. Selanjutnya, sebagai posisi pemantau, biasanya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda, ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri. Pemantau perlu senantiasa memantau. Artinya kalau pemantau itu ada memang aturan-aturan yang dibuat di sekolah. Jadi ketika anak-anak melanggar, cuma diberitahu saja, bilang ini pelanggaranmu, ini aturannya. Cuma sekedar saja itu. Ini aturannya yang kamu langgar, ini dampaknya, ini hukumannya. Cuma sekedar di situ saja kalau pemantau. Beda kalau manajer. Jadi kalau manajer ini posisi kontrolnya adalah posisi yang sangat atau yang disarankan untuk membimbing murid. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tinggi. Tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna kepada murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kenapa saya bilang tadi bahwa manajer ini sangat dianjurkan atau disarankan? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika ada anak yang melanggar atau bermasalah, itu kita berikan dia solusi-solusi untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita memfasilitasi anak-anak menanyakan kesalahannya, dia yakin ada kesalahannya, kemudian dia sendiri yang memperbaikinya. Jadi kita cuma posisinya memfasilitasi anak menemukan kesalahannya dan memperbaikinya. Jadi posisi manajer ini sangat berkaitan erat dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau kita menggunakan posisi manajer dalam mengatasi anak yang bermasalah, sudah tentu kita harus melakukan penerapan segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah tersebut. Di sini ada 3 penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu yang paling dasar, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tentang segitiga restitusi ini pernah juga saya perhatikan di kelas 6 dulu bersama Pak Muhajir. Kebetulan beliau yang video saya. Jadi itu salah satu bentuk praktik
penerapan segitiga restitusi, di mana ketika anak melanggar itu, karena di SD itu tidak ada guru BK, makanya yang bertindak sebagai guru BK itu kita sendiri. Ketika ada murid-murid kita yang bermasalah, ada yang melanggar, kita panggil di depan kita tanya, kita gali mengapa dia melakukan itu. Jadi disinilah pentingnya penerapan segitiga restitusi ketika menangani anak yang bermasalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya ketika misalnya ada anak-anak yang melanggar, kita jangan langsung ditanya kenapa begitu, kenapa begini. Artinya menstabilkan identitas itu kita stabilkan dulu emosinya supaya dia nyaman untuk bercerita. Jadi kalimat-kalimat menstabilkan identitas itu misalnya begini, ada anak yang melanggar atau ada anak tidak dilihat tidak ikut piket, Pak Guru. Nah, kesini tadi Pak Guru itu lewat di depan kelas, teman-teman tak kuliah piket, dan kita tidak ada di situ. Apa betul? Betul kamu tidak ikut piket, apa alasanmu? Itu menstabilkan identitas. Kita yakinkan anak-anak bilang, di sini saya panggil Ki bukan karena mau kalian siapa yang salah siapa yang benar, tetapi mau bantu Ki untuk memperbaiki kesalahan tak. Karena kesalahan itu semua orang biasa melakukannya, termasuk Pak Guru juga bisa berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Diperbaiki dulu emosinya anak supaya dia nyaman untuk bercerita. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di sini nih diyakinkan anak-anak atau ditanyakan tentang keyakinan-keyakinan yang telah kita buat. Misalnya kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kira-kira apa yang kamu lakukan tadi baik atau tidak? Mana sudah masih ingatkah keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira kalau kita hubungkan dengan keyakinan kelas, yang mana ini yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita? Jadi divalidasi tindakannya yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak-anak diberikan atau ditanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau dia sudah merasa bahwa itu adalah salah, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk memperbaikinya? Jadi anak-anak ditanya apa kira-kira yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kemudian diyakinkan untuk anak-anak itu tidak mengulanginya kembali kesalahan tersebut. Jadi kalau ringan suatu permasalahan segitiga restitusi tidak perlu dijalankan secara berurutan dan mencakup menanyakan kesepakatan kelas yang kita sepakati. Pertanyaan harus buat bermakna agar murid dibuat secara pribadi, merdeka dan wawasannya bisa terbuka. Jadi ini tadi sisi segitiga restitusi. Sisi pertamanya itu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan ketika menstabilkan identitas. Membuat kesalahan itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi bagaimana fokus memperbaiki masalah ini. Jadi kemudian pertanyaannya adalah apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa
kita ajukan kepada anak murid kita untuk menstabilkan identitasnya. Nah, kemudian yang sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid kita untuk memvalidasi tindakannya yang salah itu, contohnya yang pertama itu, kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu memperbaikinya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada anak peserta didik. Di sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian yang sisi yang terakhir, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di menanyakan keyakinan ini, teori kontrolnya menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan ini adalah contohnya yang pertama itu sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini. Ini tadi saya bilang bahwa ditanyakan keyakinan kelas yang kita buat atau yang telah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kepada murid yang bermasalah. Jadi terakhir, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi yaitu pertama itu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perlu diadakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah contoh-contoh atau beberapa teori atau konsep penerapan budaya positif di sekolah. Jadi semoga apa yang kita dapatkan ini bisa kita praktikkan atau bisa kita terapkan di sekolah kita dengan orientasi terhadap peserta didik kita. Ya, jadi lagi-lagi saya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan semua di sekolah ini ujung-ujungnya atau orientasinya adalah bagaimana murid kita bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi murid itu memang harus terus dimotivasi untuk menumbuhkan karakter positifnya agar tercipta budaya sekolah yang betul-betul membuat murid itu bisa menerapkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya baik Bapak Ibu, demikian materi atau
berbagi praktik baik hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.